Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Astri. Saya berasal dari SMK Negeri 4 Kota Bogor, kelas 11 TJ Kata 2. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang mikrotik. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang asal-muasal mikrotik, timeline mikrotik, sertifikasinya, mikrotik routers, dan routers feature. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang asal-muasal mikrotik. Jadi, mikrotik adalah sebuah perusahaan yang berfokus untuk membuat perangkat jaringan. Mikrotik itu berbentuk software dan juga hardware router. Kantor pusatnya ada di Riga, Latvia, Eropa Utara. Mikrotik mempunyai moto yaitu Routing the World, yang artinya harapannya bisa merutingkan dunia, bisa menghubungkan dunia dan juga yang lainnya. Founder Mikrotik ada John Trulli dan Ernest Travis. Nah, teman-teman, kalau mau lebih detail lagi tentang mikrotik, bisa diakses di websitenya yang namanya mikrotik.com. Di sini dijelaskan sangat jelas tentang mikrotik. Ada juga yang namanya mummikrotik.com. Jadi yang baru belajar mikrotik ingin menemukan orang-orang mikrotik biasanya diadakan 1 tahun sekali secara online ataupun offline. Selanjutnya buat teman-teman yang kalau ada yang mau baca-baca atau sedang bingung tentang mikrotik, bisa dicari di wikimikrotik.com. Di sini juga sangat jelas. Nah, teman-teman, begitu juga kalau ada yang diskusi, ada pertanyaan yang belum terjawab tentang mikrotik, bisa melalui forum mikrotik.com. Walaupun tidak instan, karena ada beberapa faktor yaitu waktu dan juga yang lainnya. Di sini kalian bisa tanya-tanya tentang apapun. Setelah tahu asal mikrotik, saya sekarang akan menjelaskan timeline mikrotik. Mikrotik itu ditemukan pada tahun 1996. Tapi pada saat tahun 1997, mikrotik berfokus kepada softwarenya. Adapun pada saat tahun 2002, temukannya perangkat router board pertama yang launching. Setelah itu mulailah berkembang, ada router yang sebagai gateway, access point, ada yang memang fokusnya di point to point. Nah, mulai dari situ banyak perangkat-perangkat router board yang seperti itu. Seperti yang dibahas tadi, mikrotik itu ada acara kumpul-kumpul. Jadi asal-muasalnya tuh tahun 2006, dari seluruh negara kita adalah yang paling terbanyak, sampai ribuan orang. Itu ada di mummikrotik.com. Di sini tuh ada yang dari ISP, NAP, APJI, Asosiasi Pengembangan Jasa Internet Jaringan, dari kampus, perusahaan IT Solution, dan lainnya juga. Jadi di sini mengumpulkan karena kan semua pakai mikrotik, semua juga mau tahu tentang upgrade-nya terkait infonya yang terbaru. Nah, itu dia timeline mikrotik. Selanjutnya saya akan menjelaskan sertifikasi mikrotik.
Nah, yang pertama itu ada sertifikasi MTCNA. Yaitu belajarnya tentang dasar jaringan seperti IP, subnet, routing, konfigurasi router OS, DHCP, firewall sederhana, dan yang lainnya. Selanjutnya ada MTCRA, itu routing lanjutan, fokusnya OSPF, routing antar jaringan besar. Dan selanjutnya ada MTC Genie atau Internet Network Engineer, levelnya tuh lebih tinggi, routing kompleks. Ini ada MTC CWE, fokusnya jaringan wireless atau Wi-Fi. Belajarnya setting access point, frekuensi, dan signal. Selanjutnya ada MTCSA. Itu fokusnya pada keamanan jaringan. Belajarnya tuh firewall, filtering, proteksi jaringan. Selanjutnya ada MTCTCA. Fokusnya pada manajemen bandwidth. Belajarnya tuh QoS, limit kecepatan internet. Selanjutnya ada MTC SWE. Itu belajarnya tuh switching, berfokusnya pada switching. Belajarnya VLAN, brigade, manajemen switch. Selanjutnya ada MTC IP version 6. Berfokus pada IP versi 6, belajarnya addressing dan routing IP versi 6. Selanjutnya ada MTC Cume. Itu manajemen atau user hotspot. Belajarnya tuh login user, hotspot, dan lainnya. Selanjutnya ada MTC YI. Itu singkatan dari Mikrotik Certified Wireless Engineer. Biasanya itu belajarnya tuh kayak wireless, PTP, PTMP, NV2, frekuensi, antena, QoS, dan wireless. Nah, syaratnya tuh harus udah ada MTCNA dulu nih teman-teman, baru bisa MTC CYI. Nah, segitu dulu tentang sertifikasi mikrotiknya. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mikrotik router OS dalam bentuk OS. Seperti Windows ini kan dia bentuknya OS, bisa diinstal di multi-platform manapun. Kenapa sih di PC installnya? Nah, jadi di PC itu bisa custom prosesornya. Bisa menggunakan yang Xeon, yang single core-nya full bisa 3, sekian gigahertznya, atau RAM-nya bisa di-upgrade. Dan dalam fitur tertentu memang lebih bagus install router OS-nya di PC dibandingkan dengan router board. Itu untuk router OS. Makanya kalau kita pelajari banyak yang jual mikrotiknya itu yang X86 64 bit. Tapi buat teman-teman yang mau simple pakai router board juga tidak apa-apa, karena sama bagusnya. Selanjutnya yang terakhir adalah router OS Future. Mikrotik itu mempunyai banyak fitur. Pertama, support untuk wireless network. Wireless networknya itu ada yang untuk indoor, seperti ini, dan juga ada yang untuk outdoor, seperti ini. Selain wireless, mikrotik juga support routingnya teman-teman, baik itu
static routing, default routing, bahkan dynamic routing baik IP versi 4 maupun IP versi 6. Selanjutnya firewall dan NAT. Jadi misalkan mikrotiknya mau dijadikan firewall untuk blok serangan dari internet. Nah, mending kita buatkan firewall untuk mencegah. Nah, untuk NAT, kepanjangannya itu adalah Network Address Translation, untuk merubah IP private ke IP publik maupun sebaliknya. Untuk QoS adalah Quality of Service atau Bandwidth Management. Gimana caranya kita atur bandwidth-nya? Router ini IP-nya sekian dan bandwidth-nya sekian, atau yang sering dipakai QoS itu bandwidth prioritas. Jadi misalkan ada di internet cafe nih yang main game, diprioritaskan, jangan sampai lag sedikit pun. Selanjutnya point-to-point tunneling sering dipakai, terutama sekarang banyak yang sedang work on home, kerjanya di rumah nih. Jadi misalkan kita sering work on home, ingin mengakses server yang ada di kantor kita nih, itu bisa digunakan atau dibuatkan tunneling. Dulu ada PPTP, SSTP, OpenVPN, dan yang lainnya. Begitu juga user management seperti DHCP, IP otomatis kita berikan ke komputer-komputer yang ada proxy, hotspot, radius, dan lain-lainnya. Yang terakhir adalah tools. Misalkan mikrotik kita mau point to point, mau tes bandwidth-nya dapat berapa, khawatir interferensi. Nah, itu kita menggunakan bandwidth test. Terus ada torch untuk mencegahnya. Nah, itu semua pembahasan router OS Future. Intinya yang kita perlu tahu, yang kita perlu ingat, mikrotik itu adalah sebuah router yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan tertentu dengan jaringan yang lainnya juga. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan pada video saat ini. Maafkan bila ada kekurangan atau saya salah sebut maupun yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.